Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis guna menekan intensitas curah hujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Mensesnek meminta maaf pada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda di sejumlah wilayah di ibu kota. Pertama, sebelum saya menjawab, tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak, dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari. Pemirsa, cuaca buruk di perairan selatan Sulawesi memicu insiden pelayaran. Kapal feri KM Bonto Haru nyaris tenggelam kecelakaan setelah dihantam gelombang tinggi saat melintasi perbatasan perairan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Video amatir penumpang menunjukkan saat kapal feri KMP Bonto Haru terombang-ambing di tengah laut. Ombak tinggi dan angin kencang membuat kapal oleng. Sejumlah kendaraan di atas kapal saling berbenturan. Beberapa truk mengalami kerusakan. Muatan barang di dalam truk terlempar dan berjatuhan ke lantai kapal. Meski sempat menghadapi cuaca buruk, kapal feri itu akhirnya tiba dengan selamat di pelabuhan Sikeli. Kepala BMKG wilayah Makassar mengingatkan masyarakat, khususnya pengguna jasa transportasi laut, untuk lebih waspada terhadap cuaca buruk. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini dan kerugian masih dalam pendataan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur merenggut nyawa bocah berumur 10 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, bocah yang diketahui sedang bermain ini terpleset dan terbawa arus di dalam gorong-gorong. Suasana panik terlihat saat seorang anak meminta tolong setelah temannya terjatuh dan terseret arus air ke dalam saluran drainase tertutup yang sempit di Kelurahan Berua, Makassar, Sulawesi Selatan. Tugas BPBD bersama Damkar Kota Makassar yang tiba di lokasi pun langsung berupaya membuka penutup saluran air menggunakan linggis dan peralatan sederhana. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena petugas harus melakukan penyisiran di dalam gorong-gorong yang sempit dengan arus air yang masih mengalir. Setelah pencarian selama beberapa jam, petugas akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia beberapa meter dari titik awal terjatuh. Sebelumnya korban yang bernama Jais, berusia 10 tahun, dilaporkan sedang bermain di sekitar gorong-gorong bersama temannya sambil menunggu orang tuanya pulang. Diduga korban terpeleset saat hujan deras dan arus air meningkat sehingga terjatuh dan terseret aliran air. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi para orang tua agar lebih waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, terutama saat hujan deras karena saluran air beresiko membahayakan keselamatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 jasad ibu dan anak balita korban terjangan air bah di Tabanan, Bali akhirnya ditemukan tim SAR dan gabungan. Kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad Yuliana da Costa Makum,
Korban air bah di Banjar Kuwum Ancak Marga Tabanan. Korban ditemukan Kamis siang di tepi sungai Yekge Kediri, Tabanan. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari pakan ternak. Saat ditemukan, kondisi korban tertelungkup sejauh hampir 7 km dari lokasi kejadian. Sementara jasad Audrey Natania yang merupakan anak korban ditemukan tim gabungan Kamis pagi di pesisir pantai Batu Belik, Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Dipastikan sudah melihat dari ciri-ciri dari korban tersebut, kita sudah bisa memastikan bahwa yang korban yang kedua yang kita cari adalah itu benar terkait dengan korban yang terseret arus sungai yang kemarin. Sebelumnya, rumah yang ditempati Semi Banavanu bersama istri dan anaknya di perumahan Kuwum Asri Marga Tabanan diterjang banjir pada Rabu dini hari. Sang kepala keluarga ditemukan dalam kondisi luka parah, sementara istri dan anak balitanya hanyut terseret arus. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Petugas kepolisian bergulat dengan seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan di Desa Balai Butar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saat polisi melakukan penggerebekan, salah seorang terduga pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Polisi mengamankan seorang pelaku lain yang bersembunyi di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi di wilayah kota Lubuk Linggau. Sasaran kejahatan pelaku yakni perempuan dengan modus berkenalan di media sosial, lalu diajak bertemu. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak segan menganiaya korban. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai jenis. Seorang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Linggau Utara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kawanan geng motor bersenjata parang di Makassar, Sulawesi Selatan bertindak brutal dengan merusak sepeda motor warga di kawasan Mariso. Setelahnya sepeda motor diarak keliling kota hingga akhirnya ditemukan warga. Sedangkan pemilik motor berhasil selamat usai kabur dibantu warga. Para pelaku diketahui merupakan anak di bawah umur dan berstatus pelajar. Jadi kronologinya itu awalnya korban hendak masuk ke tempat rekreasi di Tanjung Bunga, namun dihadang oleh sekelompok geng motor dan membawa parang sehingga korban melarikan diri dan meninggalkan motornya sehingga terjadi pengerusakan. Ini untuk penyelidikan sementara diduga pelakunya ini sudah kita ketahui dan sementara dilakukan penyelidikan. Polisi menerima laporan warga kini mengejar para pelaku yang identitasnya telah diketahui. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.